Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Serta mata kuliah hukum acara perdata yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita adakan dulu pemanasan, ya, pemanasan otak, biar otaknya terpacu untuk memasuki perkuliahan ini. Sebelum kita mulai, saya minta dulu mana semangatnya. Selamat pagi. Pagi, 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 USN bisa hukum, yes. Semoga yang di sebelah tidak terganggu ya. Saya cari dulu file senamnya. Ini dia. Mana file senamnya ini? Yang dapat tugas sudah hafal toh? Yang bilang tidak hafal, harus hafal dong. Silakan naik berbaris lagi. Naik yang saya berikan tugas. Silakan. Yang saya tunjuk silakan. Lima orang toh? Yang bertugas silakan siap-siap di atas.
Silakan dikumpulkan. Siapkan kertas setengah lembar ya. Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah nama? Oke, kita mulai. Siap-siap, jangan nyontek ya. Cuma kalau nyontek itu sia-sia. Satu, jelaskan pengertian kompetensi absolut. Dijawab. Jangan lihat, tidak usah lihat HP, ya, tidak usah catatan ya. Dijawab 2 menit dari sejak saya berhenti berbicara.
Nomor 2. Jelaskan pengertian kompetensi relatif. Silakan dijawab. 2 menit waktunya sejak saya berhenti berbicara. Selesai, kumpulkan. 2 nomor cukup. Sini ya. Ayo kumpul. Saya hitung sampai 3 ya. Sampai 3 dari kumpul saya terima. 1, 2, 3. Ya, silakan tuh kembali, kita masuk pada materi yang baru. Jam berapa sekarang? Kita pulang jam berapa? 9.45. Sekarang setengah 9 ya? Masih lama ya. Hari ini kita masuk pada materi yang baru ya. Materinya adalah pemeriksaan gugatan di persidangan. Ya, betul sekali. Pemeriksaan gugatan di persidangan itu nama materinya hari ini. Nah, kita mulai dari tahap pertama di tahap pemeriksaan gugatan di persidangan. Yang pertama adalah pendaftaran dan panggilan.
Yang pertama adalah pendaftaran dan panggilan. Yang mau nelpon boleh tapi di luar ya, jangan di dalam ruangan. Silakan. Izin dulu kalau nelpon keluar. Mungkin ada yang telepon temannya, pacarnya, boleh di luar ya bicara, jangan di dalam. Saya mau cek dulu satu-satu ini pakaiannya nih. Ada aja pakai celana ketat kah? Tidak ada. Yang laki-laki nanya pakai robek, tidak ada ji. Aman kita. Ya perempuan ada yang itu agak lebar, keram agak lebar itu, kancing di atasnya. Agak lebar. Nanti jangan pakai lain di depan ya. Itu sebenarnya kancingnya, bukan kena puasanya. Kamu juga itu kelihatan kalungmu itu. Nanti kamu dicuri di luar itu, dikira orang kaya, paling orang kaya. Ya, nanti jangan pakai begituan ya. Coba lihat saya kayak saya ini. Rapat di atas ini kancingnya. Kalau laki-laki yang mau terusin apa boleh pakai dasi boleh. Ya. Yang perempuannya itu ya. Ganti lagi bajunya agak itu aja sendiri kan? Enggak, oh itu memang dari sananya. Nanti cari baju yang agak kancingnya agak ke atas ya. Ini juga yang begini pakai sweater apa sweater ini kan? Sweater, enggak pakai itu apa tuh? Kamu iya. Ah, iya, sama sweater ya, beda kan? Ya nanti pakai baju ya yang kerahnya agak bagus. Kamu juga. Itu kelihatan lehermu, kalungnya kelihatan. Jangan yang pamer kalung di sini. Ya. Jangan benda boleh itu jilbab tidak boleh sembarang pakai. Ya. Jangan karena kewajiban semua disuruh jangan tidak boleh pakai sembarang jilbab. Apalagi laki-laki mau pakai jilbab tidak boleh. Nah kita masuk pada tahap pertama pendaftaran dan panggilan. Saya mau tanya dulu, mengapa sih ada pendaftaran? Mengapa ada pendaftaran? Mengapa bukan saja hakim yang panggil, tidak usah daftar, langsung saja masuk pengadilan, sebut nama saya periksa. Ya, supaya apa? Supaya berurutan. Apanya berurutan orang kalau masuk pengadilan itu sidang? Biasa kita punya nomor urut 1, kita sidang di belakangan. Kalau PN begitu. Kita nunggu datang jam 8 pagi pas aja kita sidang jam 5. Bahkan SMP sidang tengah malam itu. Itulah PN. Tapi kira-kira apa ini? Itu masalah antrian enggak pengaruh kalau di PN. Apa itu? Pendaftaran itu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ada pendaftaran? Kalau orang mau diperiksa di pengadilan harus ada pendaftaran dulu. Apa asasnya? Ayo. Apa asas yang menjiwai ini? Ini ada asasnya ini. Asas hukumnya. Ada yang masih ingat asas hukum? Asas hukum yang terkait dengan ini? Lupa lagi. Kalau sudah disuruh bikin surat nomor, tulis tangan. Ada enggak? Asas apa yang menjiwai kira-kira ini? Kenapa mesti ada pendaftaran? Atau begini kalau saya rubah sedikit pertanyaannya. Bolehkah hakim menawarkan perkara kepada para pihak? Tidak boleh kan? Kan tidak boleh hakim langsung ke para pihak yang bertengkar tetangga itu yang batas-batas tanah atau utang piutang. Kalau ngomong begini, hei, kalian tidak usah bertengkar, ke pengadilan saja saya tangani. Tidak usah pakai pendaftaran. Maksud saya bilang Pak Hakim yang suruh ke sini. Nanti saya pertemukan di pengadilan. Tidak boleh toh? Kalau ada hakim yang seperti itu melanggar asas apa itu? Hah? Hakim bersifat? Iya. Hakim bersifat menunggu. Makanya ada pendaftaran. Karena ditahunya ada perkara enggak perkara itu
Itu tergantung dari para pihak, tergantung dari si penggugat. Bukan tergugat, bukan penggugat, ya. Sehingga supaya tahu ini penggugat dia harus mendaftar dulu. Jadi pendaftaran sebenarnya adalah implementasi dari asas hakim bersifat menunggu, kan dia menunggu. Sehingga dia pendaftarannya, oh berarti kalau pendaftaran sudah ada, berarti ada pihak yang mau diselesaikan kasusnya, yang mau diselesaikan perkaranya, ya. Jadi hakim bersifat menunggu. Makanya ada pendaftaran ini. Hakim bersifat menunggu artinya apa? Artinya hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Atau nama lainnya, kalau masuk pada inisiatifnya, inisiatif perkara tergantung pada penggugat. Itu inisiatif berperkara atau inisiatif adanya perkara atau tidak perkara tergantung dari tuntutan yang diajukan oleh si penggugat. Kalau penggugat tidak mengajukan tuntutan atau gugatan, tentu tidak ada namanya perkara, ya. Hakim tidak boleh jemput bola, ya. Ini bukan pemasaran, bukan promosi. Jadi hakim diam-diam di kantornya saja, diam-diam di pengadilan menunggu. Saya sudah kasih pengertian asas kan? Belum ya? Sudah. Apa itu pengertiannya? Asas hukum. Sudah. Kalau macam-macam asas hukum macam perdata, iya sudah. Kalau pengertiannya belum ya? Kalau belum, kira-kira menentukan apa itu asas hukum? Ayo. Asas persamanya adalah prinsip. Prinsip persamanya apa? Dasar. Fondasi, ya, dasar lagi suatu aturan. Boleh. Ada yang lain? Jadi aturan itu dasarnya adalah asas, ya. Setiap aturan ada asasnya itu. Hanya ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ada asas hukumnya. Kalau menurut Profesor Sudipto Mertokusumo, silakan diingat baik-baik ya, serta keluar nanti di ulangan. Kalau menurut Profesor Sudipto Mertokusumo, asas hukum adalah pemikiran dasar yang terdapat di belakang peraturan hukum konkret. Jadi pemikiran dasar yang terdapat di belakang peraturan hukum konkret. Peraturan hukum itu adalah aturan tadi, undang-undang dan sebagainya, itu maksudnya peraturan hukum konkret. Atau istilahnya hukum positif, ya. Nggak usah cari-cari lagi, kan nanti ada YouTube-nya ini, tinggal lihat YouTube toh. Kalau tidak hilang ini videonya. Perhatiannya ke sini semua, jangan lihat temannya. Masa orang ganti-ganti begini pakai dasi masih tidak konsentrasi perhatiannya? Apa perlu saya boleh operasi plastik lagi? Sini sama perhatian, jangan tanya-tanya temannya, ya. Boleh itu konsentrasi. Jadi itu pengertian asas hukum, ya. Menurut Profesor Sudipto Mertokusumo. Banyak itu di konten saya di YouTube, banyak, cari saja itu. Buka satu-satu kalau tidak kehabisan kuota itu. Oke. Jadi pendaftaran itu sebenarnya adalah penjelmaan dari asas hukum hakim bersifat menunggu. Artinya inisiatif pengajuan tuntutan atau gugatan dilakukan oleh penggugat. Lebih jauh lagi, tidak akan ada gugatan kalau tidak ada yang menggugat. Silakan. Nah, tindakan pertama dilakukan adalah mendaftarkan gugatannya. Dia tanpa pendaftaran dianggap tidak ada gugatan. Jadi gugatan itu didaftarkan. Jadi kata-kata kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri
kolaka di kolaka perihal uang prestasi, gugatan uang prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, ya, bla 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 bla. Itu kan gugatan. Itu jangan dikirim pos. Yang kalian pegang ini kan surat, Pak. Gugatan kan surat. Dikirim pos aja deh. Tidak bisa dikirim pos, langsung datang ke pengadilan, ya. Pengadilan agama kalau cerai bagi orang Islam, pengadilan negeri kalau cerai bagi non muslim dan sebagainya. Datang langsung ke pengadilan. Di mana pengadilannya datangi? Ya, tentu didaftarkan di panitra, ya. Tapi kalau dalam prakteknya itu silakan adanya di pengadilan namanya pelayanan satu atap di depan saja. SP apa namanya lupa. Ya. Jadi tinggal masuk di gedungnya, tanya mau apa. Nah, mau ada gugatan Pak, ke sana diarahkan. Gampang. Jadi gugatannya didaftarkan, ya, di panitera, di kepanitraan pengadilan negeri. Tentu dengan memperhatikan tadi kemarin minggu lalu kita kuliah kompetensinya, ya. Jadi jangan asal bawa masuk, jangan asal daftar gugatannya. Jangan perkara warisan antara orang muslim kalian daftarkan di pengadilan negeri. Atau jangan perkara perbuatan melawan hukum kalian masuk di pengadilan agama, ya. Jadi harus stabil kompetensinya. Nah, proses pendaftaran ini dimulai dengan tentu dengan apa? Kalau kita mendaftar pakai apa kita mendaftar? Pakai apa? Pakai surat. Surat apa? Surat cinta. Kalau orang mendaftar pakai apa? Kalian kalau masuk di sini kuliah dulu mendaftar pakai apa? Ya, identitas. Kalau aku identitas itu. Waktu kalian masuk di sini mendaftar di USN jadi maba, kalian pakai apa itu? Apa? Formulir. Ya, formulir itu ada apa ya itu formulir? Di apa itu formulir? Ya, diisi. Ya, betul diisi. Tulis nama, ya, dan sebagainya. Untuk mendapatkan formulir itu kalian apa dulu? Untuk dapat formulir kalian apa dulu? Ya, uang, bayar. Ya. Jadi bicara pendaftaran selalu bicara uang. Sama di pengadilan juga. Kalau kalian mendaftarkan gugatannya pakai uang, bukan pakai KTP, ya. Uang artinya ada pembayaran. Jadi pendaftaran itu memerlukan duit, biaya, uang, ya, money, ya. Dia butuh money, bukan butuh honey. Ya, kalau cuma datang sayang, tidak ada laku-laku sayang situ, ya. Butuh money dia. Jadi proses pendaftaran itu dimulai dengan melakukan suatu pembayaran biaya perkara. Jangan masuk di pengadilan tidak bawa uang memang, ya. Itu sudah ada itu, sudah ada ukurannya itu, sudah ada takarannya dari pengadilan, masing-masing pengadilan tentang berapa yang dibayar. Tergantung radiusnya, tergantung di mana rumah kalian, di mana rumah para pihak. Makin jauh dari pengadilan, ya makin banyak juga bayarannya. Mengapa begitu? Mengapa makin jauh rumahnya orang dari pengadilan makin tinggi bayarannya? Kenapa? Karena uang jalan. Karena makin banyak butuh uang jalan orang yang mengiring, ya, jurusita itu yang mengiring. Kan dia mungkin dia jalan kaki pergi bawa surat, kasihan juga. Iya, walaupun dekat-dekat pasti mau naik motor, ya. Kan dia mungkin ada uang bensinnya, pasti beli bensin toh. Beli Pertamax minimal. Kalau dulu pun Pertamax sudah di oplos, tetap dibeli juga. Kesalahan. Itu, jadi beli Pertamax, beli Pertalite, ya. Walaupun palsu dibeli juga. Itu jadi
membayar biaya pendaftaran. Nah ini ada asasnya. Ya. Asasnya apa? Iya, ada asas hukumnya beracara dikenakan biaya. Jadi karena ada asasnya, ada asas hukumnya tadi, pengertian asas hukum. Asas hukum adalah pemikiran dasar yang terdapat di belakang peraturan hukum konkret. Artinya apa, ini landasannya ini. Asas beracara dikenakan biaya itu dan dasar. Ya. Jadi jangan menolak kalau diminta uang, bayar saja. Sudah asas bunyi seperti itu. Walaupun ada juga asasnya beracara gratis, tapi itu tidak banyak. Iya. Kalau kalian jangan disangka, jangan dikira kalau pengadilan itu menerima perkara gratis tidak ada bayaran, tidak ada bayarannya itu. Hanya negara yang tanggung. Negara yang tanggung. Ya. Jadi kalau kalian masuk ke misalnya mau bercerai di PA sana ada memang budgetnya itu sekian juta dalam 1 tahun gratis. Jangan dipikir memang butuh gratis. Tidak, ada gratis itu. Yang gratis ya orang berperkara. Tapi orang yang bawa surat ke sana sini itu dibayar oleh negara. Dikasih uang jalan, dikasih SPPD. SPPD itu meliputi uang jalan, uang makan, uang bensin dan sebagainya, uang penginapan. Jadi butuh pembayaran, hanya negara yang bayar kalau dia gratis, ya. Jadi memang itu harus bayar kalau beracara. Ini biayanya di luar pengacara ya. Jangan dipikir karena sudah bayar pengacara maka tidak usah lagi bayar, tidak. Ya. Makanya biasa juga pengacara bayarkan. Ya salah paham. Oh kita bayar pengacara, nggak usah bayar pengacara. Itu tetap bayar itu. Yang bayarkan pengacaranya dari uang kalian juga. Ya makanya biaya tarif pengacara tinggi-tinggi. Kalau kolaka ini minimal saya dengan 25 jutaan satu orang. Kecil itu kecil. 25 juta satu perkara. Ada juga sampai 50 juta diminta itu. Ini kolaka. Kalau Jakarta lebih tinggi lagi. Nah itu ya, jadi dikenakan biaya. Itu asas itu. Jadi setelah melakukan pendaftaran juga itu artinya dia mendaftarkan gugatan sekaligus membayar. Membayarnya itulah bukti pendaftarannya. Kalau belum bayar berarti belum mendaftar. Nah setelah itu pendaftaran itu ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri. Jadi Anda kalau sudah membayar, ya ini tahap-tahapannya ya. Kita masuk pengadilan, mendaftarkan dan itu membayar. Pembayaran itulah yang dianggap sebagai bukti pendaftaran. Ya. Jadi ada buktinya, ya. Dikasih slip pembayaran. Itu buktinya. Setelah itu maka pendaftaran itu lanjut ke penetapan ketua pengadilan negeri. Jadi kalau sudah mendaftar, sudah dicatat dalam buku pendaftaran, kemudian gugatan itu mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri. Penetapan apa? Penetapan tentang siapa nantinya akan memeriksa, ya, mengadili dan memutus perkara Anda. Yaitu penetapan apa itu namanya? Penetapan susunan majelis hakim. Jadi PN, ketua PN ya, ketua pengadilan negeri sama juga PA juga. Intinya ketua pengadilan lah. Ketua pengadilan itu kemudian menetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Majelis ada 3. Kalau satu kawan namanya majelis, ya. Majelis itu dalam praktek 3. Ya. Semuanya ganjil, boleh ganjil. Yang ganjil tidak boleh genap. Makanya 3 diambil karena 3 itu angka genap terkecil. Kalau mau ambil 5 tidak bisa karena di pengadilan itu cuma 5 hakimnya biasa. Sudah pernah jalan-jalan ke pengadilan? Itu di pengadilan negeri sekarang sini kalau tidak salah 6 hakimnya sekarang. 6 karena 6 hakimnya maka tidak itu sudah harus antri. Ruangannya ada 3 kayaknya ruangannya, tapi yang terpakai cuma 1. Mengapa terpakai cuma 1? Karena hakim cuma 6.
yang satu jadi ada tugas lainnya. Jadi ganti-gantian. Makanya biasa pengacara kalau mau bersidang datang jam 8, pulang jam 10 malam di rumahnya. Sampai sore malah ya, sampai malam malah. Nah, setelah lakukan pendaftaran yang dibayar juga, maka dan pendaftaran sudah dicatat dalam buku pendaftaran, buku register namanya, maka ketua pengadilan itu menetapkan susunan majelis hakim yang memeriksa perkara. Setelah itu barulah ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan. Ini urutannya ya, dihafal ya. Coba saya ulangi lagi. Pertama, melakukan pendaftaran. Di pendaftaran itu ada uangnya dibayar, ya. Jadi penggugat membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pengadilan. Berapa besarnya? Besarnya tergantung radiusnya, tergantung radius atau jauhnya tempat tinggal para pihak. Ya, kalau beda kabupaten tentu lebih mahal lagi, karena butuh penginapan di sana jusukannya, ya. Makanya kalau mau menggugat, lihat dulu berapa nilai objek sengketa. Kalau cuma objek cuma 500.000, lebih bagus ilaskan saja. Ilaskan, tidak usah digugat, ya. Karena rugi itu lebih banyak biaya gugatan daripada menangnya. Menang pun tetap tidak kembali uang, kecuali kalau mau kejar gengsi. Nah, setelah itu, setelah melakukan pembayaran di pendaftaran, kemudian ketua pengadilan menetapkan susunan majelis hakim. Ingat, menetapkan susunan majelis hakim. Setelah itu, sudah terbentuk susunan majelis hakim, ya, sudahlah ketuanya, maka ketua majelis hakim yang akan mengurus perkara itu menentukan tanggal atau hari sidang. Siapa yang menentukan tanggal sidang? Ketua majelis apa? Iya. Jangan salah tulis ketua pengadilan. Ketua pengadilan tidak pernah menetapkan tanggal sidang. Ketua pengadilan hanya menetapkan susunan majelis hakim. Nah, setelah itu baru ketua majelis hakim menetapkan tanggal sidang dan memerintahkan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Jadi setelah dia menentukan jadwal sidang, tentu dipanggil ya. Kalau tidak dipanggil, tidak jalan-jalan sidang itu. Siapa yang melakukan panggilan? Ketua majelis sudah melakukan panggilan. Dia menetapkan, memerintahkan. Dia menetapkan jadwal, ini memerintahkan. Jadi bukan dia memanggil. Jadi agak bahasanya. Ketua majelis hakim tidak memanggil, tapi dia memerintahkan pemanggilan. Siapa yang diperintah? Jurusita yang memanggil itu. Jurusita. Jadi tugasnya sini ketua majelis hakim adalah pertama menetapkan sidang, kemudian menyuruh memanggil atau memerintahkan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara untuk datang di sidang yang telah ditetapkan, ya. Ini ketentuannya, silakan dicari aturannya ini dalam pasal 145 RBG dan 121 ayat 1 HIR. 121 ayat 1 HIR. Bukan 121 Euro Sablen, nah, beda itu. Pasal 121 HIR. Nah, panggilan tadi sudah jawab dilakukan oleh juru, ya, panggilan dilakukan oleh jurusita. Yang menyuruh manggil adalah ketua majelis hakim. Nah, jurusita dalam memanggil itu dia menyerahkan surat panggilan, ya, atau berita acara pemanggilan. Ya, jurusita nanti kalian ada yang mau jadi jurusita itu, ini sudah tahu ini. Ya, jurusita dalam memanggil itu dia juga menyerahkan surat menyerahkan surat panggilan disertai dengan
acara pemanggilan. Nah, khusus untuk tergugat itu ya pada surat panggilan juga disertakan juga gugatan. Gugatannya harus dibaca juga ya. Jadi si tergugat juga itu akan menerima gugatan dari si jurusita. Panggilan ini dilakukan dengan cara yang patut. Yaitu ini sudah terterangkan di hukum acara peradilan agama. Dan apa diulang ya? Panggilan dilakukan dengan cara patut. Cara patut. Tahu cara patutnya maksudnya apa? Yang sesuai dengan norma-norma. Jangan melakukan panggilan di tengah-tengah pasar. Ya. Sambil apalagi kalau sambil berteriak, ada panggilanmu ke pengadilan, kamu berperkara ini, kamu diduga tidak bayar utang, kamu digugat tidak bayar utang, ini datang ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Dia harus yang patut itu adalah yang sesuai dengan adat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jangan juga bawa surat panggilan ke orang undangan, karena tidak ada orangnya, di sini di bawah pintu, ya, jangan. Harus langsung ketemu. Kenapa langsung ketemu? Karena ada yang mau ditandatangani. Ya, harus si penerima panggilan harus menandatangani berita acara pemanggilan atau relas. Ya, relas namanya relas. Nah, apabila ini ketua lagi kalau dipanggil tidak ada, apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan, maka panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang dipanggil tersebut. Paham ya? Jadi apabila dipanggil tergugatlah ceritanya, itu tempat tinggalnya itu tidak berada dalam satu wilayah hukum di pengadilan negeri yang akan mengadilinya itu, maka panggilan diserahkan dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang masuk wilayah hukumnya tempat tinggal si terpanggil tersebut. Nah, bagaimana kalau yang si tergugat atau terpanggil ini tidak diketahui sama sekali tempat tinggalnya? Intinya kan diketahui, hanya beda wilayah hukum ya. Kalau tidak diketahui maka diserahkan kepada di mana? Bukan, itu kalau tempat tinggalnya beda. Ini kalau tidak diketahui. Ya, iya betul. Kemudian kita masuk pada putusan karena tidak hadir sidang pertama. Nah, ini ceritanya kan panggilan sudah ya, aman panggilannya sudah ada semua, surat panggilan sudah sampai semua ke yang bersangkutan, baik penggugat maupun tergugat. Kemudian masuk pada sidang pertama. Ini sidang pertama penentu ini ya. Apabila dalam sidang pertama penggugat yang dipanggil dengan patut, harus kata-kata yang patut ya, sudah dipanggil yang patut dan juga tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur. Itu konsekuensi kalau tidak hadir di sidang pertama. Ya, kalau penggugat tidak hadir, sudah dipanggil yang patut, tetapi tidak hadir, maka konsekuensinya adalah gugatannya dianggap atau dianggap gugatannya dinyatakan gugur.
Silakan dibaca di pasal 148 RBG dan 124 HIR. Itu aturannya ya, normatifnya. Tapi dalam praktek biasanya si penggugat masih diberi kesempatan sekali lagi. Dan dalam praktek itu kan tidak langsung di sidang pertama itu, ya. Satu 148 RBG dan 124 HIR. Kalau dalam praktek itu data pertama itu bukan untuk sidang, tapi untuk dulu, musyawarah, ya, didamaikan dulu. Jadi ada ini berdasarkan perma. Jadi sebelum sidang itu para pihak didamaikan dulu, dipertemukan dulu apa maunya. Siapa tahu masih bisa damai, ya. Jadi dalam pengadilan itu ada ruang khusus untuk perdamaian. Jadi dipertemukan dua pihak. Nanti hakim menjadi mediator situ, ya, untuk mendamaikan. Nah, kalau tidak terwujud perdamaian baru melangkah ke sidang pertama. Kalau sidang pertama tidak ada, maka kalau yang tidak ada penggugat maka gugatannya dinyatakan gugur. Tapi dalam praktek masih diberi kesempatan lagi, tidak langsung gugur ya, masih dipanggil lagi. Nah, kalau gugatannya gugur, maka konsekuensinya itu adalah si penggugat itu masih boleh mengajukan gugatan ulang, gugatan ulang. Tentu dengan membayar biaya perkara lagi, jadi dari nol lagi. Makanya kalau menggugat jangan asal-asal, harus datang. Nah, dalam gugatan gugur, jadi kalau gugatan gugur itu hakim belum memeriksa perkara ya, hakim belum memeriksa perkara, jadi belum masuk pokok perkara. Ini belum tahu siapa benar siapa salah ya. Kalau gugatan gugur, makanya gugatan gugur itu kalau dinyatakan gugur gugatannya tidak melakukan banding, tapi tetap memasukkan gugatan ulang, baru gugatan ulang, bayar lagi. Jadi kalau begitu terus ya habis uangnya juga. Nah, apabila tidak ada dalam sidang pertama, adalah si tergugat, maka si tergugat itu akan diberikan putusan first take. Artinya putusan tanpa kehadiran si tergugat. Nah, di sini baru mengalahkan tergugat, ya. Jadi kalau sidang pertama si tergugat tidak hadir, itu kemungkinan bisa jatuh first take. Tapi dalam praktek masih diberi kesempatan. First take, ya. Sudah kan di mata kuliah lain sudah ada sama ini materi. First take. Jadi yang tidak datang itu orangnya tidak datang, juga tidak ada kabar, ya, tidak ada informasi, dan juga tidak mengirimkan kuasa hukumnya atau wakilnya. Antara putusan first take sama putusan gugur, putusan nyata gugur itu hampir sama, ya. Persamanya adalah sama-sama belum diperiksa perkara pokoknya, sama-sama belum diperiksa perkara pokoknya. Jadi belum ada
kepastian siapa yang menang atau siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Perbedaannya kalau gugatan dinyatakan gugur, maka si penggugat boleh memasukkan gugatan ulang. Boleh menggugat ulang. Tentu dengan membayar biaya perkara lagi. Sedangkan kalau putusan perstek, maka si tergugat ini boleh melakukan upaya perlawanan. Jadi upaya hukum, upaya perlawanan. Namanya farset. Ya. Sudah tak? Di hukum acara peradilan agama sudah minggu lalu saya terangkan. Jadi saya sekarang enjoy aja. Jadi kan sama pesertanya tak? Sama. Seharusnya ini hari ini saya tidak usah masuk ya, karena sudah pernah saya bawakan di acara peradilan agama. Bonus buat saya. Itu ya perbedaannya. Perbedaan berikutnya, pada gugatan yang dinyatakan gugur, ia menerima konsekuensi adalah penggugat. Ya, penggugat. Sedangkan pada putusan perstek yang terima konsekuensi adalah si tergugat. Berapa kali biasanya bukan 10 masih ya. Oh ya, saya lanjutkan berapa kali, kira-kira berapa kali, misalnya ini contoh ya, ini kita andaikan first step-nya 3 kali, kira-kira bagaimana itu? Sudah upaya hukum sudah atau perlawanan sudah, tapi sama juga, tidak ada juga. Ya. Bagaimana itu? Itu tidak ada aturannya ya, nanti tergantung pada pengadilan ya. Sama DNO. Dan itu kan adalah gugatan kabur ya. Itu NO artinya tidak menerima gugatan. Itu kalau sudah 3 kali NO itu dalam praktek biasanya tidak diterima lagi. Ya, ditolak terus. Karena pusing pengadilan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Kalau kita lanjut. Bagus kena pertanyaan ini, bagus. Toh? Bagus toh? Kena pertanyaan. Coba kalian bertanya deh. Masa saya terus bicara? Ayo tanya dulu, tanya. Ada yang bertanya jam berapa orang buka? Masih lama. Oke, kita lanjut pada upaya perdamaian. Nah, tadi saya sudah terangkan juga ini bahwa sidang pertama itu sebenarnya bukan untuk mengurus perkara, tapi itu adalah perdamaian, upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini diatur dalam pasal 154 RBG dan 130 HIR. Satu 154 RBG dan 130 HIR. Suara saya kecil apa besar kan? Besar kita. Satu 154 RBG ataupun 130 HIR itu memuat hal-hal antara lain. Yang pertama,
bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri melalui perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Jadi ada upaya dari pengadilan untuk mendamaikan para pihak. Yang kedua, bila dapat dicapai perdamaian, kalau dapat ya, maka di dalam sidang itu dibuatkan suatu akta perdamaian. Jadi tidak lanjut perkara, tapi langsung diputus damai. Ya. Dibuat akta perdamaian. Dan menghukum para pihak untuk menaati perjanjian tersebut. Menghukum para pihak untuk menaati isi perjanjian tersebut. Akta damai itu kan perjanjian, ya. Itu perjanjian damai, namanya akta damai. Dan akta itu memiliki kekuatan. Untuk dilaksanakan. Jadi sama dengan putusan itu, ya. Nah, kalau sudah damai, ingat kalau sudah ada akta damai maka tidak boleh ada banding. Tidak boleh ada pengajuan banding kalau ada damai. Bagaimana kalau salah satu pihak tidak mau menaati si perjanjian dalam akta damai itu? Bagaimana kira-kira? Apa langkah atau solusinya? Apa langkahnya? Ada yang kira-kira bisa menjawab? Bagaimana seandainya para pihak sudah damai, ya, akta damai sudah dibuat oleh pengadilan, kemudian salah satu pihak tidak mau ikut pada isi akta tersebut atau perjanjian tersebut? Apa solusinya? Langkah berikutnya diambil apa? Ya, menggugat lagi. Jadi yang tidak mau menjalankan isi perjanjian dalam akta itu digugat lawannya. Nah itu kuat itu, ya. Akta itu menjadi bukti nanti, bukti di persidangan. Nah, ketentuan dalam pasal 154 RBG dan 130 HIR itu tidak lanjuti dengan SEMA. SEMA nomor 1 tahun 2002. Jadi itu memperkuat, ya, kandungan dari pasal dari RBG dan HIR itu, maka dibuatlah SEMA nomor 1 tahun 2002. Kemudian dalam perkembangannya SEMA itu diganti dengan PERMA nomor 2 tahun 2003. Jadi ganti dengan PERMA, ya, PERMA nomor 2 tahun 2002. Apa tuh SEMA? Apa SEMA? SEMA itu singkatan, ya. Apa SEMA? Tahu nggak apa SEMA singkat kepanjangannya?
Ayo. Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu kenal tidak pernah nanya. Kalau ada singkatan begitu ditanya dong kalau kalian tidak tahu. Ini tentu saya boleh tanya ini. Ada tahu apa saya mah? Iya. Surat edaran Mahkamah Agung itu ya yang belum tahu ya. Kalau perma apa itu? Ya. Perma. Peraturan. Sekarang di makan itu perma ini bisa bukan ya? Oh itu permen ya. Nah kemudian terakhir diganti dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Dengan adanya Perma ini, Perma nomor 1 tahun 2008 itu, maka mediasi itu menjadi kewajiban. Bagian dari sidang. Bagian dari agenda sidang. Kalau dulu 154 di RBG 154 dan HR 130 itu belum menjadi agenda sidang. Itu baru melalui perantara ketua pengadilan negeri saja. Diperantarai tapi bukan dalam sidang. Nah, kalau Perma nomor 1 tahun 2008 itu sudah menjadi agenda. Jadi agenda pertama dalam persidangan itu selalu mediasi dulu. Ya. Baik itu DPA maupun DPN mediasi dulu. Tapi ini perdata ya. Kalau pidana tidak ada mediasi, kalau pidana. Kalau korupsi tidak ada mediasi. Enak itu kalau korupsi mediasi. Ya, tidak ada, ini perdata ya. Jadi sudah menjadi sistem dalam peradilan. Artinya apa? Setiap kali sebelum sidang pertama di mediasi dulu. Ya. Nanti buntu di mediasinya baru lanjut ke sidang ya sebenarnya. Nah, mediator itu sebenarnya ada mediator khusus itu, seharusnya ada, ya. Ada memang salah satu, ada itu mediator ada profesi juga, diambil dari dosen hukum. Tapi ada pelatihannya, ya di sini kayaknya wakilikan satu itu, Haji Samsudin jadi mediator, tapi dia tidak mau karena sudah pernah mendaftar di pengadilan tapi sudah standby di situ, tidak bisa kita standby. Sehingga sampai sekarang mediator untuk mediasi di PN maupun DPN itu hakim melakukan. Ya, ex officio hakim mengambil. Ya. Itu mediasi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut. Nah, tahap berikutnya adalah jawaban dan eksepsi. Jawaban dan eksepsi. Ini ngomong-ngomong kok yang ini orang depan kok ini terus yang depan ini. Dia cocoknya belakangan terus. Masa cowok suka duduk paling belakang? Bagaimana kalian mau laku kalau duduk paling belakang? Dan lihat coy. Iya. Jangan cuma berani luar kelas. Kalau dalam kelas duduknya paling belakang. Ini pertemuan keberapa sih? 6. Yang ke depan 7. Minggu depan kita adakan Minggu depan kita akan tes ya. Ya. Minggu depan kita tes di saat puasa. Dan sama aja itu mau tes tahun berapa terserah, sama aja sebenarnya tak. Malah lebih bagus kalau kalian cepat tes karena kurang materinya, kalian sudah ujian. Atau mau kalian tes di pertemuan ke-16. Jadi kalau ini saya ringankan ini bebannya kalian. Jadi tesnya itu minggu depan. Ya, jam 7 pas ya. Tapi jangan harap nyontek ya. Jam 7 pas kita sudah masuk. Ada berapa orang ini? Ketua kelas ada berapa orang? 40 lebih. Saya yakin ini kalau tes ini pasti minggu depan datang 50 orang. Ya.
biarpun tidak mengulang data juga. Jadi minggu depan dites ya. Jangan berharap nyontek nah. Tidak boleh nyontek. Dan tidak mampu nyontek. Yakin deh. Ya, percaya saja nah. Percaya kini. Iya. Tidak boleh nyontek dan tidak mungkin bisa nyontek. Mana kemampuan kalian nyontek itu. Saya jamin itu. Jadi belajar. Ya. Ini kan duduknya berapa orang yang ikut. Nanti saya bagi 4 sesi deh. Ya. Jadi satu kali sesi itu mungkin cuma 10 orang yang ujian. Jadi tidak mau nyontek tak? 10 orang yang ujian masih mau nyontek lagi. Kecuali kalian punya penglihatan jarak jauh sama pendengaran jarak jauh. Kalau boleh, baru mampu. Nah, kita masuk pada tahap berikutnya jawaban dan eksepsi. Coba saya urut lagi tak? Pertama kan pendaftaran, ya. Ini urutannya di persidangan. Pendaftaran itu kan bayar ya. Jangan mau minta pendaftaran gratis ya, tidak ada. Bayar, ada asasnya itu. Beberapa kali kenakan biaya. Kemudian habis bayar itu, kemudian ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama kalau PA apa? Menetapkan, iya. Menetapkan sesudah majelis hakim. Setelah itu ketua majelis hakim itu baru menentukan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan, sidang pertama. Kemudian ketua majelis hakim memerintahkan pemanggilan para pihak. Siapa yang memanggil para pihak? Jurusita. Jurusita ya, bukan tukang ledeng. Ya. Jurusita bukan juru tagih. Jurusita ya. Jurusita. Nah, dalam pemanggilan itu dilakukan dengan cara-cara yang patut. Bagaimana cara patutnya? Ya. Sesuai norma-norma yang berlaku. Sesuai norma-norma adat yang berlaku. Ya, seperti itu. Dan dalam pemanggilan jurusita harus bertemu langsung dengan si terpanggil namanya. Kalau pemanggil terpanggil itu bisa penggugat, bisa tergugat. Jadi kalau proses pemanggilan namanya terpanggil, ya. Tergugat dan si penggugat kan udah dipanggil tak? Iya. Kan tidak mungkin panggil cuma satu pihak, dua harus panggil. Nah, setelah itu yang kalian harus kuasai di situ di proses pemanggilan adalah pertama pemanggilan harus layak atau patut. Bagaimana kepatutannya? Memenuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi jangan melakukan pemanggilan teriak-teriak di tengah pasar, ya, karena panggilan itu aib juga terkadang. Apalagi pemanggilannya orang yang tidak bayar utang, malu orang tagih, malu dikasih tahu. Tengah orang banyak utangnya, ya. Jadi datang rumahnya itu dia dianggap patut. Kemudian bagaimana kalau tidak ada si tergugat, tidak ada di rumahnya? Kalau si tergugat tidak ada, bukan tidak ada rumahnya, tidak pernah ketemu rumahnya, ada tapi tidak pernah ketemu, maka pemanggilan diserahkan kepada pemerintah setempat, bisa RT, dusun, RW, desa, ya. Nanti pemerintah setempat yang menyerahkan kepada dia. Jangan lupa tanda tangan berita acara pemanggilan, ya. Nah, kalau si tergugat tidak ketahui tempat tinggalnya, sama sekali tidak tahu di mana, panggilan dilakukan di kepada kantor kepala daerah. Kalau dia wali kota, kalau dia kota Mali berarti wali kota. Kalau kabupaten berarti bupati. Ditempel di situ. Ya. Nah, kalau ditahu orangnya, ada orang tapi tempat tinggalnya di luar jauh di luar wilayah hukum pengadilan ke mengadili. Maka dipanggil melalui ketua pengadilan negeri. Di mana di ketua pengadilan negeri pada wilayah pun tempat tinggal si tergugat.
Itu kemudian setelah itu menghilang barulah datang para pihak, ya. Datang para pihak, kalau datang para pihak, kemudian dalam pemanggilan pertama itu kalau para pihak datang tidak masalah ya. Datang tidak ada masalah, ya. Tapi kalau pemanggilan pertama tidak datang si penggugat, maka konsekuensinya adalah ya, gugatan dinyatakan, bukan dianggap, dinyatakan memang. Dinyatakan gugur. Apa teori gugatan nyata gugur? Artinya atau apa maknanya itu? Kalau gugatan nyata gugur. Ya. Artinya perkara belum diperiksa pokok-pokoknya. Ya, belum ada pemeriksaan pokok perkara. Sehingga si penggugat masih diberi kesempatan untuk melakukan gugatan ulang. Gugatan ulang ya bayar lagi. Nah, kalau yang tidak ada tergugat, maka jatuh putusan first take. Tapi selalu 3 kali ya. Ingat, dipahami adalah tidak datang 3 kali berturut-turut. Walaupun dalam undang-undang itu sekali datang sudah boleh, tapi dalam praktek 3 kali. 3 kali, masing-masing 3 kali. Penggugat 3 kali, tergugat 3 kali. Jadi 3 kali berturut-turut pada sidang 1, 2, dan 3 ya. Ingat itu dipahami. Dia tidak datang sidang 1, tidak juga datang di sidang kedua, dan tidak datang di sidang ketiga. Dan tidak ada wakilnya. Nah, kalau ada wakilnya tidak boleh dianggap first take. Dianggap datang. Ya. Kalau ada wakilnya yang menyampaikan bahwa oh si penggugat itu sakit, ini suratnya, itu berarti dianggap datang. Jadi walaupun dia tidak datang di berikutnya, tetap tidak boleh first take, ya. Paham ya? Gitu. Jadi berturut-turut 1, 2, 3 tidak pernah datang sama sekali, maka baru jatuh first take. Kalau jatuh putusan first take atau putusan apa itu first take lagi saya lupa. Ada yang bisa beritahu sama saya lupa apa itu first take. Irgi? Mana Irgi ini? Kenapa pernah salah Irgi? Oh, ada jawaban. Apa itu Irgi first take? Yang sampingnya Irgi siapa? Yang samping kirinya Irgi siapa? Siapa namanya samping kirinya Irgi? Samping kirinya Irgi, ya. What's your name? Ya kamu. Siapa namamu? Siapa? Fadlian. Kurang jelas. Fadlian, Pak. Fadlian. Iya, apa itu proses Fadlian? Nah, itu kan itu efek dari duduk paling belakang. Ini minggu depan calon cocok itu duduk depan nih. Enak duduk depan, tidak kepanasan. First take adalah putusan, iya, putusan tanpa hadirnya si tergugat. Nah, gitu. First take ini putusan yang belum memeriksa pokok-pokok perkara. Belum memeriksa pokok-pokok perkara, jadi belum terang siapa yang pemilik sebenarnya kalau itu tentang kepemilikan. Ya, belum terang siapa yang bawa prestasi sebenarnya kalau itu masalah bawa prestasi. Sehingga diberikan upaya, ya, ada upaya hukum lagi, Pak. Bukan upaya hukum, upaya perlawanan namanya. Kalau upaya hukum itu banding dan kasasi, ini namanya upaya perlawanan. Dia bukan upaya hukum, dia upaya perlawanan, namanya verset, ya. Hati-hati jangan salah satu koslet, ya. Bukan koslet, verset, ya. Verset. Jelas ya? Verset. Set. Ya. Verset. Ya. Bukan keset. Ya. Hati-hati jangan salah tulis. Verset artinya adalah perlawanan. Jadi perlawanan dari tergugat karena ya, dia diputus first take. Di mana dilakukan perlawanan atau first take? First take itu dilakukan di mana? Di ini bukan upaya hukum loh. Di pengadilan mana? Iya, di pengadilan tingkat 1 namanya. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri.
Kalau PA ya PA, ya. Kalau masalah perceraian antara orang yang bersama-sama agama Islam di PA. Tapi jarang itu PA ada proses itu. Ya. Karena biasanya itu kalau urusan perceraian yang dicerai itu sudah menerima. Itu ya. Jadi kalau dia mau melawan, dia melakukan upaya perlawanan namanya verset. Tetap di pengadilan negeri, ya, di pengadilan tingkat pertama. Nah, kalau versetnya dikabulkan, maka tentu baru masuk di perkara pokoknya, ya. Kemudian setelah itu baru masuk upaya perdamaian. Tapi upaya perdamaian ini itu diatur dalam pasal 154 RBG dan 130 HR. Ini belum terlalu kuat, ya. Karena masih bersifat perantara dan tidak menjadi kewajiban. Nah, nanti ada Perma tahun 2008 nomor 1 itu baru menjadi suatu kewajiban. Jadi sebelum sidang itu maka para pihak harus didamaikan dulu, ya. Didamaikan oleh seorang mediator, bukan ketua pengadilan lagi, ya, tapi mediator yang diangkat negara. Dan mediator itu diambil biasa dari praktisi hukum yang melakukan pelatihan. Tapi karena mediator ini jumlahnya kurang dan mungkin para pihak tidak mau menggunakan mereka karena dibayar. Mungkin para pihak tidak mau membayar, ya, kira-kira seperti itu. Maka mediator itu biasa diambil alih oleh hakim pengadilan. Nah, kalau mediasinya tidak berhasil, mediator gagal mendamaikan para pihak, baru lanjut ke sidang, masuk pada bisa kalau itu baru masuk pada pembacaan gugatan. Itu sidang yang pertama, itu pembacaan gugatan. Apa yang dilakukan di sidang pertama? Apakah langsung habis baca gugatan? Apakah langsung pulang para pihak? Ya tidak, ya. Dalam praktek itu terkadang hakim yang menyatakan atau para pihak yang menyatakan menganggap sudah dibacakan. Jadi tidak dibaca sungguhan dalam praktek loh, ya. Tapi undang-undang mengenai dibaca. Para pihak boleh sepakat, ya, menganggap gugatan sudah dibacakan oleh si penggugat. Kan sudah terima dia salinan gugatan, tak? Jadi untuk apa dibaca lagi semuanya? Bolos-bolos waktu. Ya, dalam praktek biasanya itu ada diskusi antara para pihak dengan hakim. Bukan diskusi masalah uang, enggak. Yang diskusi ada agenda sidang. Ya. Jadi sidang pertama itu, ya, itu agendanya ada pembacaan gugatan. Tapi biasanya setelah masuk sidang pertama, para pihak menyatakan menganggap sudah dibacakan. Jadi tidak dibacakan lagi, dianggap sudah dibacakan. Kemudian lanjut kepada kompromi para pihak. Agenda sidangnya. Tanggal berapa agendanya. Setelah itu baru masuk jawaban dan eksepsi. Jadi jawaban dan eksepsi ini biasa itu ada di sidang yang berikutnya, sidang kedua. Ya. Jadi biasa kalau sidang pertama pembacaan gugatan, ya, habis itu dikompromikan. Minggu depannya itu adalah agenda, jawaban dan eksepsi. Jadi langkah berikutnya adalah jawaban dan eksepsi. Eksepsi, ya, tahu tuh eksepsi? Ya, bukan epilepsi, ya.
Epilepsi dan yang lagi artinya tuh. Eksepsi. Eksepsi nama lainnya apa? Bantahan atau tangkisan, ya. Nah, terkait dengan jawaban eksepsi ini atau jawaban ini itu tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban atau eksepsi. Tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa si tergugat harus memberikan jawaban. Dan tanpa diwajibkan pun saya yakin pasti tergugat pasti akan memberikan jawaban. Karena kalau tidak kasih jawaban apa yang bilang, ya? Hakim mau berperiksa apa kena jawabannya? Yang pasti ada jawabannya. Makanya pasti dari kepentingan tergugat, si tergugat ini disuruh atau enggak disuruh pasti dia bikin jawaban. Ya. Dan tidak ada ketentuan untuk memberikan jawaban, maka tidak ada pula ketentuan untuk memberikan jawab apakah tertulis atau lisan. Kalau di pengadilan agama kebanyakan lisan jawabannya lebih cepat. Tapi kalau di pengadilan negeri itu jarang lisan, kebanyakan tertulis. Ya. Jadi ya karena pentingnya jawaban ini maka minta tidak diminta si tergugat pasti akan memberikan jawaban. Apa konsekuensi kalau tergugat tidak memberikan jawaban? Apa konsekuensinya? Ya tidak ada lawannya si penggugat, ya. Kalau dia hanya diam saja, pasti dianggap betul-betul bersalah. Itu konsekuensinya. Ya hakim bisa saja berpikir, oh, ini kalau begini tergugat ini tidak bisa menjawab, berarti dia betul-betul bersalah itu, ya. Jadi pasti akan memberikan jawaban. Nah dalam jawabannya inilah si tergugat itu mengemukakan semua argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jadi jawaban itu isinya adalah pendapat si tergugat, bukan pendapat penggugat, pendapat si tergugat. Jawaban dapat dilakukan lisan dan tertulis. Kalau di PA kebanyakan lisan. Tapi saya pernah tertipu, itu ada lawan saya itu. Dia bilang kepada majelis hakim, dia ingin memberikan jawaban. Dia tunda sidang minggu depan. Minggu depan ternyata dia nggak tahu bikin jawaban. Tanya hakimnya, bagaimana tergugat? Ada jawabannya. Dia bilang, izin yang mulia, saya belum punya formatnya. Ya. Padahal bisa lisan sebenarnya. Diminta lisan oleh hakim, tidak mau juga. Dia tetap minta, saya ingin memberikan jawaban tertulis yang mulia. Tapi saya tidak punya format, mohon diberikan formatnya mulia. Hakimnya marah itu. Ya, ya kan. Tapi tidak siapapun hakimnya, itu haknya si tergugat. Akhirnya sidang ditunda lagi. Minggu depannya si tergugat dia datang minta jawabannya. Ya, seperti itu. Jadi ini hakim tidak boleh sebenarnya menolak jawaban, tidak boleh. Walaupun menyingkirkan itu si tergugat, kayak saya tadi punya kasus ya. Pertama diminta sidangnya ditunda, ingin memberikan jawaban tertulis. Begitu minggu depan masuk lagi, dia bilang, maaf yang mulia saya tidak punya formatnya, mohon bantuannya. Kok baru ngomong maksudnya? Ya, itu kan dia ulur waktu. Minggu depan disuruh lagi bikin, minggu depan dia sudah tidak ada, hilang. Mungkin datang membuat jawaban, karena ini membuat jawaban ini adalah keahlian juga dari para pengacara. Dan tidak semua pengacara bisa membuat jawaban ini, faktor terbiasa. Ya, kalau dia beracaranya ikut-ikutan sama teman-temannya saja, tidak pernah bikin jawaban tersendiri, dia akan bingung bikin jawaban. Tidak ada aturan tentang susunan jawaban ya. Formatnya bebas. Nah jawaban itu terdiri dari dua macam. Yang pertama jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Atau yang bisa kita kenal dengan apa? Tadi epilepsi. Ya. Apa?
apa? Epilepsi? Oh, eksepsi ya, betul. Jadi jawaban ada dua macam. Yang pertama adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Ini yang kita kenal dengan istilah eksepsi atau tangkisan atau bantahan. Nah, eksepsi itu ada tiga, tiga sasarannya. Dan dua. Ada dua sasaran eksepsi. Yang pertama, jadi eksepsi ada dua sasarannya atau dua jenisnya. Yang pertama ada eksepsi prosesuil. Eksepsi prosesuil, proses. Ya, prosesuil. Ya, suil, bukan siul, suil. Atau ya ini dalam proses ya. Ini proses. Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang mendasarkan jawabannya pada prosedur hukum acara perdata. Jadi eksepsi yang mendasarkan jawabannya pada prosedur hukum acara perdata. Misalnya eksepsi tentang kompetensi absolut. Eksepsi tentang kompetensi relatif. Eksepsi tentang nebis in idem dan sebagainya. Jam berapa sekarang kah? Sudah boleh pulang kah? Sudah jamnya kah? Persen sini. Dari tadi saya menahan sebenarnya ini. Kalau saya presensi lagi, saya bisa saya kebelet ke sini nih. Nanti presensinya sampai dari sini ya. Ini ujian saya. Untuk tugasnya minggu depan, jangan lagi kayak tadi. Oh, terima kasih diingatkan. Mit ya. Ya. Minggu depan Mit jadi tidak ada tugas lagi ya, tidak ada tugas yang ya, sibuk pada belajar ya. Materinya pada pertemuan pertama. Iya. Materinya dari pertemuan pertama atau mau kasih materi kan? Mau? Tidak. Kalau mau kasih materi lebih bagus lagi, lebih sempit dan kalian pelajari. Ya. Tapi ada konsekuensinya kalau mau dapat materinya. Mau bicara materi? Tapi ada konsekuensinya. Bikin tugas. Jangan Pak. Ya, jangan. Betul ini. Ya. Konsekuensinya adalah membuat video. Kemudian share ke YouTube. Linknya dibagi ke grup. Saya periksa. Mau? Lebih bagus sebenarnya itu. Ya. Saya kasih materi jadi kalian belajarnya tidak usah macam-macam, itu saja materinya pelajari. Tapi tidak mau apa-apa sih. Ya. Video kayak saya bikin video YouTube begitu lihat mukanya menerangkan bicara berpidato tentang materi. Ya, minimal 10 menit lah. Yang terakhir, eksepsi material. Baru kita pulang ya, eksepsi material. Adalah eksepsi yang jawabannya didasarkan pada hukum perdata material.
Eksepsi yang jawabannya didasarkan pada hukum perdata material. Contohnya, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu. Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat sudah lewat waktu, sudah masa lampau. Jadi ada tuh masa waktu dalam gugatan ya. Nanti kita akan pelajari juga itu bahas masa lampau gugatan. Atau eksepsi kurang pihak. Eksepsi kurang pihak boleh. Dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum bubar, mana semangatnya? Selamat pagi. Pagi, USN bisa hukum yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.